Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayati Sapriani, kelas 11 Teknik Komputer Jaringan B SMK Negeri 2 Banjarmasin. Di video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang Badan Standarisasi Dunia Mata Pelajaran Teknologi Layanan Jaringan. Baik, saya akan memulainya. Yang pertama yaitu tujuan penggunaan standarisasi aturan dalam media komunikasi atau protokol. Protokol sendiri sering kita disebut sebagai sistem sebuah aturan. Nah, tujuan umumnya adalah untuk melakukan deteksi pada koneksi media komunikasi data, serta dapat bertukar informasi kepada pengirim atau penerima agar berjalan dengan akurat serta lancar. Kemudian ada tujuan lain dari protokol. Protokol sendiri banyak memiliki variasi dalam tujuan. Nah, salah satunya yang saya sebutkan adalah melakukan deteksi adanya kontak fisik atau ada tidaknya komputer atau mesin lainnya, mengakhiri suatu koneksi, bagaimana format pesan yang digunakan, mendeteksi bagaimana rugi-rugi pada hubungan jaringan, dan langkah-langkah yang dilakukan untuk selanjutnya. Negosiasi berbagai macam karakteristik hubungan merupakan tujuan lain dari protokol. Selanjutnya adalah organisasi standarisasi. Di sini saya akan menjelaskan dan menyebutkan beberapa standarisasi yang dikeluarkannya. Itu pertama ada ITU, merupakan International Telecommunication Union. ITU didirikan sebagai International Telegraph Union di Paris pada tanggal 17 Mei 1865. Merupakan sebuah organisasi internasional yang didirikan untuk membakukan dan meregulasi radio internasional dan telekomunikasi. ITU dibagi dalam 3 bagian yang bertanggung jawab atas masing-masing bidang, yaitu yang pertama Telecommunication Standardization, kedua Radio Communication, yang ketiga Telecommunication Development. ITU sudah mengeluarkan lebih dari 2.000 standarisasi. Beberapa standarisasi yang dikeluarkan oleh ITU antara lain ada IMSI, kode yang digunakan pada SIM card. Kemudian ada ISDN, Integrated Service Digital Network. Kemudian ada Open System Interconnection, Phased Optical Networks atau PHON, Public Telecommunication Numbering Plan, kemudian Security Framework. Selanjutnya ada IEC, International Electronical Commission. IEC adalah organisasi standarisasi internasional yang menyusun dan menerbitkan standar-standar internasional untuk seluruh bidang elektronik, dan teknologi yang terkait atau bidang teknologi elektronologi. IEC bekerja sama dengan berbagai organisasi standar lainnya, seperti ISO atau ISO International Organization for Standardization dan ITU International Telecommunication Union. Sekitar ada 5.000 standarisasi yang sudah diterbitkan oleh IEC, yaitu ada ISO atau IEC 26300 Open Document Format for Office Application atau Open Document. Kemudian ada versi yang 27001 Information Technology Security Techniques, Information Security Management System. Kemudian ada SESCO atau IEC versi 17.000 series. Selanjutnya ada ISO atau ISO International Standardization Organization. Didirikan pada 23 Februari tahun 1947, organisasi internasional untuk standarisasi ISO ini adalah badan penetap standar internasional yang terdiri dari wakil-wakil dari badan standar nasional setiap negara. ISO sendiri menetapkan standar-standar industrial dan komersial
dunia. ISO merupakan lembaga nirlaba internasional. Nah, jenis-jenis ISO yang dikeluarkan yaitu, di sini saya menyebutkan ada ISO versi 9001, 14001, 22000, ISO atau IEC versi 27001, ISO TS versi 16949, ISO IEC versi 17025, ISO 28000, ISO 5001. Selanjutnya ada IAAA, Institute of Electronic and Electronics Engineers. Didirikan pada 1 Januari tahun 1963, IEEE adalah organisasi nirlaba internasional yang merupakan asosiasi profesional utama untuk peningkatan teknologi, yang terdiri dari banyak ahli di bidang teknik yang mempromosikan pengembangan standar-standar dan bertindak sebagai pihak yang mempercepat teknologi-teknologi baru dalam semua aspek dalam industri dan rekayasa. Nah, beberapa standar IEEE adalah IAAA versi 802.3, Internet Access LAN, kemudian ada yang versi 802.11, Wi-Fi Access Wireless LAN, kemudian ada versi 802.16, yaitu WiMAX Access Wireless MAN. Selanjutnya, ANSI, American National Standard Institute. Didirikan pada 14 Mei tahun 1918, ANSI adalah sebuah lembaga nirlaba swasta, sebuah kelompok yang mendefinisikan standar Amerika Serikat untuk industri pemrosesan informasi. ANSI adalah organisasi sukarela yang terdiri atas anggota dari sektor usaha, pemerintah, dan sebagainya. Lembaga tersebut mengawasi pembuatan, diberlakukannya, dan penggunaan ribuan norma dan pedoman yang secara langsung berdampak bisnis di hampir setiap sektor. Nah, ANSI sendiri mengeluarkan standar yaitu ASCII, American Standard Code for Information Interchange, merupakan standar internasional dalam kode huruf dan simbol seperti hex dan Unicode, tetapi ASCII lebih bersifat universal. Kemudian ada SCL adalah standar ANSI, American National Standard Institute, dalam berupa bahasa pemrograman untuk mengakses dan memanipulasi database. Selanjutnya ada ATS, Arnet Trade Association. Nah, Arnet sendiri mendesain standar High Speed Local Area Network atau LAN yang disesuaikan untuk aplikasi kontrol real time antara industri dengan komersial marketplace. Arnet juga sukses dipakai dalam mentransmisikan dan menerima paket antara dua network node. Node memakai Arnet control chip dan kabel transceiver dan dihubungkan dalam network. Selanjutnya ada CIA, International Commission on Illumination. Dikembangkan pada tahun 1913, itu merupakan organisasi non-profit yang independen dalam melayani member negara, sebuah organisasi internasional yang membuat dan serta bergerak dalam teknologi elektronik yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan seni dalam cahaya dan pencahayaan, warna, dan visual effect, serta teknologi citra. Kemudian ada DISA atau Data Interchange Standards Association. DISA merupakan organisasi yang menciptakan standar dalam hal pengiriman data. Dalam email bisnis atau elektronik bisnis, organisasi DISA ini merupakan suatu fondasi yang profesional dan mahir dalam trade elektronik dan komersi yang didukung oleh promosi standar yang dipakai untuk bisnis ke bisnis dan exchange. Dengan standarnya yang dikeluarkan yaitu ISO Standard Committee atau ICC X12. Kemudian ada ACA, Electronic Component Assemblies dan Material Association. Nah,
Diakreditasi atau direkrut oleh ANSI, American National Standard Institute. AEI memberikan forum industri dalam menciptakan standar dan publikasi di area technical major, antara lain yaitu komponen elektronik, consumer elektronik, telekomunikasi, dan keamanan internet atau internet circuit. Kemudian yang ke-10 adalah ada EAI, Electronic Industry Alliance. Organisasi yang anggotanya adalah pabrik-pabrik elektronika di Amerika Serikat pada bidang telekomunikasi. EAI mendirikan Technical Committee CR30 pada tahun 1962 untuk mengembangkan standar-standar interface perangkat tambahan dan data terminal equipment DTA seperti port komputer dan data communication equipment DCA seperti modem. Nah, organisasi yang membuat standar ini serta menyuplai komponen perangkat elektronik maupun mekanik, konektor, kabel, komponen array, dan assembly, serta material dan perangkat pendukung. Selanjutnya yang ke-11 ada ECMA atau European Computer Manufacturer Association, didirikan pada sekitar tahun 1991. ECMA sendiri merupakan organisasi standar untuk sistem informasi dan komunikasi. Sebelumnya dikenal sebagai ECMA, lembaga ini merupakan perkumpulan orang Eropa yang mengeluarkan standar dalam sistem teknologi dan informasi. ECMA Internasional adalah lembaga yang mengeluarkan standarisasi dalam ECMAScript. Nah, standar ECMA yaitu JavaScript. Kemudian ada ETSI, European Telecommunication Standardization Institute. Didirikan pada tahun 1988, ETSI merupakan independen, tidak untuk profit. Standarisasi organisasi dalam telekomunikasi industri, pembuatan peralatan dan operator jaringan di Eropa. Organisasi yang menciptakan standar untuk informasi dan teknologi komunikasi termasuk mobile, radio, broadcast, internet, dan beberapa area lainnya. Nah, ETSI menghasilkan beberapa standar yang dikeluarkannya. Salah satunya ada European Standard atau EN, ETSI Guide atau EG, dan ETSI Technical Specification atau TS. Contoh standarnya yaitu GHM. Selanjutnya yang ke-13 ada FCC, yaitu Federal Communication Commission. Didirikan pada 19 Juni tahun 1934, FCC adalah organisasi yang bergerak di bidang pertelekomunikasi. Organisasi ini yang mengatur segala jenis komunikasi, baik yang keluar maupun ke dalam negara Amerika Serikat. Mengatur komunikasi melalui radio, televisi, kabel, satelit, dan kabel di seluruh Amerika Serikat. Nah, beberapa standar yang dikeluarkan oleh FCC adalah yaitu frekuensi dan bandwidth. Yang ke-14 ada IETF, Internet Engineering Task Force. Itu didirikan pada tanggal 16 Januari 1986. Internet Engineering Task Force atau disingkat IETF adalah sebuah organisasi yang berwenang dan bertanggung jawab dalam mengatur dan menetapkan protokol-protokol standar yang digunakan di internet. Nah, beberapa standar yang dikeluarkan oleh IETF adalah standar protokol TCP atau IP address, kemudian kebijakan protokol QoS, Quality of Service. Selanjutnya ada INSIGHT, International Communication for Information Technology Standard, merupakan organisasi pengembangan standar terakreditasi ANSI yang terdiri dari pengembangan teknologi informasi, sebuah forum Amerika Serikat Tengah yang didedikasikan untuk menciptakan standar teknologi. Organisasi INSIGHT ini fokus dalam menciptakan standar yang bernaung dalam informasi dan komunikasi teknologi atau ICT, meliputi media penyimpanan, distro, processing, transfer, display, manajemen, organisasi,
dan penyampaian kembali informasi. Kemudian yang ke-16 ada ATA, Informasi Teknologi Industri Council. Didirikan pada tahun 1961 di Chicago, adalah asosiasi perdagangan berbasis di Washington. yang mewakili perusahaan dari industri teknologi informasi dan komunikasi atau TIC sebagai organisasi advokasi. IT bekerja untuk mempengaruhi masalah kebijakan yang bertujuan untuk mendorong inovasi dan meningkatkan daya saing global. Selanjutnya, yang ke-17 ada TIA atau Asosiasi Industri Telekomunikasi. Asosiasi Industri Telekomunikasi atau TIA adalah suatu organisasi yang terpisah, tetapi diakui oleh ANSI. TIA dikenal terbaik untuk mengembangkan standar pemasangan kabel menggunakan desain dan instalasi sistem pemasangan kabel yang terkoordinasi, hingga mampu untuk mendukung suatu cakupan aplikasi yang luas dan memenuhi kebutuhan kecepatan yang tinggi pada masa kini dan mendatang. Standar yang dikeluarkan oleh TIA adalah standar TIA 568A-B. SINILEX yaitu European Committee for Electronical Standardization atau European Committee for Standardization, yaitu CNILEX ini didirikan pada tahun 1973, bertanggung jawab atas standarisasi Eropa di bidang teknik atau kelistrikan, bersama dengan ETSI telekomunikasi dan SEN bidang teknis lainnya. Ia membentuk sistem Eropa untuk standarisasi teknis. Standar yang diselaraskan oleh badan-badan ini secara teratur diadopsi di banyak negara di luar Eropa yang mengikuti standar teknis Eropa. Sampai sini organisasi standarisasi sudah selesai. Selanjutnya saya akan membahas fungsi 7 layer OSI Open System Interconnection. Nah, yang pertama ada physical layer, merupakan sistem paling rendah atau terendah dalam layer OSI. Fungsi dari physical layer yaitu perangkat keras yang mentransmisikan sinyal data atau jaringan, sinkronisasi bit, serta arsitektur jaringan. Nah, kegunaannya yaitu menghubungkan komputer dengan media transmisi data pada sebuah jaringan. Contoh protokolnya yaitu ada RJ45, kabel, sensor. Nah, kalau dalam OSI-nya yaitu ada IEE versi 530 dan G703. Kemudian ada data link layer. Kemudian ada data link layer. Fungsinya yaitu pengiriman data yang melintasi jaringan fisik atau menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Kegunaannya yaitu mengelompokkan bit data menjadi frame sehingga memudahkan memanajemen data. Nah, contoh pada protokol yaitu ada VVV, SLTV, MTU, SBTV, serta VVTV. ISO atau EAC versi 8073, TV0, TV1, TV2. Kemudian itu ada session layer, di mana fungsinya yaitu koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan, atau memisahkan data antar sesi dan aplikasi yang berjalan. Contohnya pada protokol yaitu ada dalam TCP atau IP ada RTP, SQL, RPC, sockets. Nah, dalam OSI ada ISO atau EAC versi 8327 serta X255. Kemudian ada presentation layer, memiliki fungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam sebuah format yang dapat ditransmisikan kembali melalui jaringan agar dapat dimengerti oleh sang penerima. Contohnya yaitu ada MIME, kemudian ada SSL, TLS, XDR. Kemudian ada OSI-nya yaitu versi 8823 serta X266. Nah, yang ketujuh atau yang paling atas merupakan application layer. Itu berfungsi untuk
antarmuka aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, dan kemudian membuat pesan-pesan kesahan. Contoh pada protokol ini yaitu Telnet, RIP, BGP, NTP, SSI. Nah, pada OSI yaitu FBAM, kemudian ada X400, DOV, dan RTSE. Nah, kegunaan protokol pada layar OSI menurut saya secara umum yaitu untuk membantu desainer jaringan atau seseorang yang sedang mendesain jaringan memahami fungsi dari tiap-tiap layar yang berhubungan dengan aliran komunikasi data, termasuk jenis-jenis protokol jaringan dan metode transmisi. Mohon maaf, materi ini terlewatkan. Nah, layar ketiga yaitu network layer. Fungsinya yaitu menentukan jalur atau rute pengiriman alamat-alamat IP atau membuat header untuk paket-paket. Kegunaannya yaitu bisa melakukan routing. Nah, contoh pada protokol yaitu IP, RIP, ARP, IMP, RAP, ICMP, OSFP. Nah, pada OSI yaitu CLNP X.233, pada ISO atau ISO itu 8208. Nah, layar keempat yaitu transport layer. Nah, fungsinya yaitu pemaketan data dan pengecekan pengiriman data. Kegunaannya itu dapat membaca data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Contoh pada protokolnya yaitu TCP, SPX, UDP, DCCP. Pada OSI yaitu ISO atau IEC 8073 CP012. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.